Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini sudah hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, mendekati jam setengah 10 malam WITA. Di sini saya sudah ada di chapter terakhir dari Swift Playground Learn to Code 1, yaitu Algorithms. Saya ada di subchapter Introduction. Di sini ada judul Algorithms One Step at a Time. Slide kedua. An algorithm is a set of rules and instructions you use to solve a problem. Bahasa Indonesianya, algoritma itu adalah seperangkat aturan dan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, for example, a navigation app uses an algorithm to figure out the fastest path to where you want to go. Jadi misalnya kita semua di HP kita, entah itu di iOS, entah itu di Android, itu pasti ada aplikasi peta, map, navigation. Nah, di dalam aplikasi peta atau maps itu, kalau kita mau berangkat dari titik A ke titik J, itu pasti dari sistem mereka akan menyediakan sebuah algoritma untuk menyediakan jalan tercepat dari titik A ke titik J. Itu misalnya kalau saya mau berangkat dari titik A ke titik J, tidak mungkin saya dari titik A ke titik J harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bisa saja saya langsung dari A, C, F, I gitu misalnya. Itu adalah algoritma. Salah satu fungsinya itu mempercepat jalur. Oke, slide ketiga. Nah, di sini ada ilustrasinya gitu. Nah, to avoid traffic, compare distances and average speeds. Pertama, bandingkan jarak dan rata-rata kecepatannya. Compare current traffic condition. Bandingkan situasi kemacetan atau padatnya jalan raya saat ini. Terakhir, select route with shortest travel time. Jadi pilih jalur dengan waktu yang tercepat, paling sedikit. Jadi kelihatan ya, dari sini ada yang 35 menit, 35 menit, ada 25 menit, dan ada yang 18 menit. 35 menit itu terjadi karena adanya kemacetan di sini. Kemudian 25 menit itu terjadi karena kita mengambil jalur yang sedikit lebih cepat daripada yang 30 menit ini. Sedangkan yang 18 menit itu kita mengambil jalur yang lebih cepat, tinggal belok sedikit, lurus, belok kanan, lurus lagi, belok kiri sampai ke tujuan. Karena tujuan kita kan mau sampai ke sini. Seperti itu. Lanjut. Now, suppose you need to direct a car around a building to find a parking space. Nah, misalnya saya ingin mengarahkan mobil saya di sekitar gedung untuk mencari tempat parkir. Nah, what instructions and rules can you use to move the car around building? Apa sih instruksi-instruksi dan aturan-aturan yang kamu perlukan untuk memindahkan mobil yang ada di sekitar bangunan? Nah, ini mobilnya, ini bangunannya gitu, yang sedang mencari tempat parkir. Pertama, selama belum ada di tempat parkir, teruslah melaju itu bahasa ininya. While is not in parking space, drive forward. Bahasa Indonesia seperti ini. To start, write an algorithm that moves the car forward until it reaches the parking space. Jadi tulis sebuah algoritma yang menggerakkan mobil lurus ke depan sampai mencapai tempat parkir. Namun algoritma ini tidak
memberitahukan mobil untuk berbelok ketika mencapai ujung dari bangunan. Oops, the algorithm doesn't tell the car to turn at the end of the building. Nah, ini mobilnya ini tadi kalau teman-teman lihat lurus terus mentok gitu kan, nggak malah ngelewatin bangunan gitu. Nah, sekarang ada instruksi yang lebih jelas. Di sini akan ada instruksi animasi ya. While is not in parking space, ini cek lagi nih, dalamnya ada kondisi lagi. Kalau ada jalur yang keblok di sisi kanan, while is blocked right, drive forward. Kalau nggak keblocking, maka turn right, else turn right. To move the car around the building, create a rule to repeatedly check whether it is blocked on the right. Seperti itu. Nah, if the car is not blocked on the right, it has reached the end of building and it should turn right. Nah, tapi ini harus di-tweak lagi nih, harus diperbaharui lagi algoritmanya gitu. Kalau kendaraannya ini tidak keblokit di sisi kanan, berarti kan sudah mencapai titik bangunan nih, harusnya belok kiri gitu. Nah, ini ada lagi nih lanjutannya. Baru belok kanan aja kan, tapi dia diam di tempat, jadinya harus jalan terus. After turning right, the car should drive forward to go around the building. Seperti itu, hingga mencapai tempat parkir yang disediakan. Jadi dalam kode programnya seperti ini, saya terjemahkan dalam pseudocode ya. Pseudocode itu kayak kode semu yang belum menjadi kode program, misalnya seperti itu. While is not in parking space, dalamnya ini buat kondisi. If is blocked right, drive forward. Jadi kalau di kanan ini ngeblok, ya lurus aja terus. Kalau enggak, else turn right, drive forward. Seperti itu dan seterusnya hingga mencapai tempat parkir. Oke. Di sini ada pesan lagi. A lot of the code you have written so far has been instructions to solve problems. Jadi kode program yang saya tulis sejauh ini, yang saya tunjukkan ke teman-teman di video saya, itu adalah instruksi untuk menyelesaikan permasalahan. In this sense, you have been writing algorithms the whole time. Jadi secara nalurinya ini saya sudah menulis algoritma untuk menyelesaikan masalah gitu. The skill you are adding now is the process of writing and tweaking code so you can use it in different situation. Jadi kemampuan yang saya tambahkan ke diri saya sekarang itu adalah sebuah proses untuk menulis dan memperbaiki atau mengoptimasi kode program saya sehingga saya bisa menggunakannya di beragam situasi seperti itu. Nah, sekian pengantar dari introduction tentang algoritma atau algorithms di Swift Playgrounds Learn to Code 1. Terima kasih sudah menonton.